A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhuluna fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya harus kita bersyukur kepadanya, yang masih membukakan mata kita pagi hari ini supaya kita meningkatkan amal soleh kita dan memperbanyak taubat-taubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Salawat beriringan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Habibana wa Nabiyana baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Iwahfillah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Idari Mutiara Islam menuju peradaban mulia bersama Idari TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ketakwaan serta ketaatan kepadanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di acara yang sangat luar biasa dengan pemateri yang sangat luar biasa, yakni tidak asing lagi bagi kita selaku ketua Idari langsungnya, yakni Ustadz Daeng Mukhlis SHI. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masyaallah Ustadz. Nah, kesempatan kali ini Ustaz, tema kita itu luar biasa, yakni investasi amal soleh Ustaz. Betul. Tapi sebelum kita masuk kepada acara kita dari Idari menyampaikan program yang mulia, yakni Idari berkurban. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru dan Riau sekitar, Ikatan Dai Riau Idari hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkurban, menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru, Riau sekitar, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah. Bagi kaum muslimin yang ingin ikut mendukung program Idari Peduli, Idari Berkurban, dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah nomor rekening 0836628560 atas nama Mukhlis. Perorangan dapat kenai biaya 2.350.000 peserta kurban. Mohon konfirmasinya jika sudah mentransfer ke nomor 081365752449 seperti yang teman-teman dapat di layar teman-teman pada saat sekarang ini. Nah, mari kita raih kemenangan, kita juga memberikan kemuliaan-kemuliaan yang telah kita miliki kepada saudara-saudara kita dengan Idari Peduli, Idari Berkurban. Baik, ihwafillah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyinggung tema kita nih Ustaz, investasi amal soleh. Nah, itu bagaimana Ustaz investasi amal soleh? Terkadang kan kita berinvestasi tentang materi untuk bekal kita di hari tua dan anak keturunan kita. Sedangkan ini temanya investasi amal soleh, sangat luar biasa. Itu bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sahabat Idari yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bicara tentang investasi, orang selalu membayangkan hal materi atau hal dunia. Hal materi. Kadang bisa jadi investasi dunianya mengumpulkan tanah sebanyak-banyaknya. Wah. Bisa jadi harta benda, kendaraan, rumah mewah dan seterusnya. Atau simpanan di banknya. Iya, betul. Dan juga bisa jadi ya barang-barang berharga yang dikumpulkan banyak-banyak sebagai investasi. Nah, pada hari ini kita membicarakan tentang investasi amal.
Artinya apa? Ternyata investasi itu tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk amal. Dalam bentuk amal. Ya, dan ini intensitasnya harus ditingkatkan. Kenapa? Karena nanti yang akan menemani kita meninggal dunia tidak lain adalah amal. Masya Allah. Nah, ketika kita bicara amal, amal ini kan bahasa Arab, ya kan? Iya, betul. Belum ada bahasa Indonesia. Amal itu bahasa Arab. Bahasa ya Arab. Kan? Kalau di Indonesia kan perbuatan. Nah, ketika kita ingin investasikan perbuatan kita sehingga bisa nanti kita terima di akhirat, tentu kan kedua kemungkinannya. Kalau ingin baik kita nanti di akhirat, maka amal baiklah yang disiapkan. Kalau kita ingin investasi kita nanti di akhirat buruk, berarti amal buruk yang dilakukan. Amal buruk. Nah, di sini tentu kita mengajak sahabat Idari semuanya, pemirsa Idari TV di mana saja berada, kita ingin mengajak bagaimana kita ini menginvestasikan amal. Karena apa? Karena kebahagiaan itu yang akan kita rasakan itu pada saat kita meninggal dunia nanti. Masya Allah. Itu Nah, baru merasakan kebahagiaan. Betul. Jadi maka bagaimana kita supaya amal itu menjadi investasi kita nanti di akhirat? Nah, ini tidak terlepas dari mengikuti perintah Allah. Bahwa kita dalam kehidupan ini akan diuji oleh Allah SWT. Berbagai bentuk, bisa jadi diuji dengan kesenangan, bisa diuji dengan ketidaksukaan kita, bisa diuji dengan sesuatu yang menyedihkan kita, bisa diuji ya berbagai hal. Karena ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan Allah menciptakan kematian liyabluwakum, untuk menguji kamu. Masya Allah. Jadi diciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Kamu itu siapa? Ya semua umat manusia. Semua umat manusia itu adalah kamu dalam ayat ini. Ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Nah, dalam kehidupan ini semua umat manusia itu sudah menjadi fitrahnya, pasti apapun yang ingin dia dapatkan pasti ingin yang bagus, betul ya? Betul sekali, Ustaz. Mobil ingin bagus, Ya. istri bagus, baik dari segi Agama, fisik, tingkah laku, pemahamannya itu ingin bagus. Dan juga dalam masalah kehidupan kita semuanya ingin bagus. insya Allah. Nah, bagaimana rasa ingin bagus itu juga kita bawa ke amal. Wah. Nah, kan gitu. Bagaimana supaya kebagusan amal itu kita dapatkan? Tentu ini tidak bisa cuman cita-cita. Ada orang kan cita-cita, oh saya kok bisa jadi orang soleh lah, saya kok bisa jadi orang baik lah. Itu cita-cita. Betul. Maka harus mengikuti dua syaratnya. Ya kan? Ada dua syarat. Ada dua syarat. Apa syaratnya itu? Yang pertama, dia mesti khalison. Khalison itu juga bahasa Arab ya, jadi bukan bahasa Indonesia. Khalison itu niat ikhlas. Niat ikhlas. Ayyakuna lillah. Kita melakukan segala sesuatu itu semuanya karena Allah, bukan karena hal selain Allah. Tapi semua yang kita lakukan mesti karena Allah. Dan ahli ini juga ada sabda Rasulullah SAW dari Abi Habsin. Siapa Abi Habsin ini? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Iya, Hafsah anaknya, ayahnya Umar bin Khattab. Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala amal itu mesti dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala amal perbuatan itu akan dinilai tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu diterima Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha ila ma hajaru ilaih. Dan barang siapa niatnya karena dunia, dunia ini perdagangan bisnis, atau karena ingin wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Maka pemahaman hadis ini secara tekstual ya, teksnya saja, bahwa orang ketika meniatkan A, maka A itu yang dapatkannya. Tapi kalau dia niatkan karena Allah, maka niatnya diterima Allah dan Rasulnya.
Nah, setiap amal perbuatan itu dituntut kita ini untuk berniat. Bahkan dalam kitab fikih Islam, hampir 70%-nya ada membahas dengan niat. Wow, 70%. 70%. Mau tentang ibadah, wudu ada niat. Salat ada niat, puasa ada niat, zakat ada niat, naik haji ada niat. Ya kan? Sangat pentingnya niat ini. Begitulah pentingnya niat. Karena nanti secara umum niat ini akan membimbing seseorang itu untuk menuju perbuatan baik. Kalau niatnya baik karena Allah, maka dia akan upayakan juga perbuatannya karena Allah. Namun banyak juga orang yang salah memanfaatkan niat ini. Kan selalu yang penting kan karena niat itu di hati, yang penting ikhlas. Wah. Ketika dia tidak mau infak banyak, lalu dia infak sedikit. Ketika ada orang yang menegurnya, Pak, kenapa infaknya kok kecil sedang Bapak orang kaya? Iya, yang penting kan ikhlas. Nah, wow. kan itu selalu ya, ada yang seperti itu. Waduh. Ada juga para wanita ya yang ya wanita keren lah. Iya, betul. Ketika dia hobi memamerkan auratnya, lalu ada yang mengingatkan, Mbak, kok keluar rumah nggak nutup aurat? Betul. Dia langsung bilang, yang penting niat saya kan tak ada niat jahat. Saya mau nutup aurat di hati dulu. Gimana nutup aurat hati? Nah, ada juga salah pemahaman seperti ini. Nah, sedangkan yang dimaksud hukum syara itu, niat itu adalah menyengaja sesuatu dan tidak boleh keluar dari hukum syara. Semuanya harus karena Allah. Perbuatan kita karena Allah ya. Nah, ini yang pertama. Syarat agar amal kita itu bagus. Karena kan setiap investasi kan pasti bagus. Bagaimana mungkin investasi itu dibuat tapi tidak bagus? Wah, rugi ya kan gitu, kan? rugi lah. Orang mau investasi tanah tapi bukan tanah ukuran, tapi tanah itu yang dimaksud longgoni itu juga tidak investasi, tidak dikategorikan investasi. Betul. Nah, setelah kita menyiapkan niat ini, maka yang kedua ittiba'ur rasul. Mengikut perbuatan Rasulullah. Nah, jadi ada niatnya, ada perbuatannya. Perbuatannya ini mesti mengiringi niat tadi. Jadi tidak boleh, kan ada orang banyak, saya ini niatnya baik kok, tapi cara salah. Wah. Kan banyak. Ada orang tua, kita melewati rumahnya, dia memukuli anaknya. Anaknya menangis sejadi-jadinya. Ketika ditegur, Pak, kenapa mukul anak kok gitu? Biar dia baik. Niat saya bagus untuk anak ini, tapi caranya salah. Itu namanya menyiksa, bukan niatnya baik, tapi cara keliru. Nah, dalam hal ini kita perlu mensinkronkan antara niat dengan perbuatan. Nah, bagaimana niat karena Allah tadi bisa sinkron dengan perbuatan, maka perbuatan itu tidak boleh keluar dari hukum syara. Masya Allah. Karena kemungkinan perbuatan manusia itu ada 5. Ada 5. Ada 5 kemungkinannya. Bisa saja jadi kategori perbuatannya itu haram, bisa halal, bisa perbuatannya makruh, bisa sunnah, bisa mubah. Nah, inilah yang terkait dengan hukum syara. Di dalam kaidah usul juga menyebutkan al-aslu fil af'al at-taqayyidu bi hukmi syar'i. Asal segala perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Nah, karena terikat dengan hukum syara, maka pilihlah perbuatan baik itu yang mencontoh Rasulullah SAW dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia betul-betul menjadi amal kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah tadi, ahsanu amala, amalnya betul-betul bagus. Jadi bukan amal buruk. Maka kalau kita lihat kategori-kategori ini, amal itu kan bisa dilakukan oleh individu. Ini juga bagi investasi. Ya, individu bersedekah. Tadi di awal sudah disebutkan berkurban itu individu. Ya kan, individu. Niat dia karena Allah, dia beramal secara individu, sholat dia, puasa, zakat, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain dan lain-lain, semuanya dia sinkronkan. Ini individu. Artinya apa? Ketika niatnya memang baik, perbuatannya mesti diiringi dengan mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian
mungkin tingkatnya apa namanya, masyarakat, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ketika niatnya baik untuk saudaranya, bagaimana saudaranya ini baik? Maka dua kemungkinannya. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kemungkinannya ketika mereka lalai, saudaranya lalai, maksiat, mungkin dia melakukan praktik riba, mungkin dia melakukan khalwat, pacaran, mungkin dia suka nipu orang, dan lain berbagai kemaksiatan, maka amal yang harus dia lakukan untuk orang tersebut mendakwahkannya, mengingat, menariknya dari jalan yang buruk itu menuju jalan kebaikan. Nah, kalau mereka sudah baik, kemungkinan ketiga mereka tunjuki ya, ini kan ingin baik dia, tunjuki bagaimana, apa saja yang harus dia lakukan agar perbuatannya itu betul menunjukkan amal kebaikan. Iya. Nah, ini kategori apa namanya tadi? Kategori hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, bagaimana dengan negara? Wah, negara juga disinggung. Perlulah. Wah, karena investasi terbesar untuk menuju kematian itu kepala negara loh. Wah, berat juga ditanggung. Berat. Di samping dia biasa mungkin sedekah. Iya, betul. Itu pribadi dia. Iya. Karena ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedang lewat, nampak ada orang tua sedang meminta sedekah, meminta-minta. Lalu Umar menghampirinya. Wahai bapak, apa yang kau lakukan? Saya sedang meminta sedekah, minta derma. Masya Allah. Kenapa itu engkau lakukan? Saya untuk mencari membayar jizyah. Jizyah itu kewajiban seorang kafir ke pemerintahan Islam ketika ingin dijaga keamanannya. Nah, lalu Umar melarang dia, jangan minta-minta. Akhirnya dibawa, Umar memberikan makanan kepada orang tua ini dan dia memberikan uang dan tidak perlu membayar jizyah karena dia dalam keadaan miskin. Masya Allah. Nah, ini individunya Umar. Lalu dia buat sebuah kebijakan bahwa orang kafir walaupun yang miskin ini dia tidak wajib lagi dipungut jizyah karena dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati hambanya kecuali sesuai kemampuan. Nah, karena sesuai kemampuan kemampuannya tidak mampu lagi, ya udah tak dipungut. Nah, artinya apa? Amalan individunya dia lakukan, Umar bin Khattab tadi, lalu kebijakannya juga dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Dia kepala negara. Amalnya lebih banyak. Dengan membuat peraturan. Iya. Nah, ketika kepala negara punya niat baik untuk rakyatnya, Masya Allah. kira-kira aturan apa yang mesti dia pilih? Aturan yang melanggar perintah Allah atau sesuai dengan perintah Allah? Sesuai dengan perintah. Sesuai perintah Allah. Karena apabila dia memilih selain dari yang Allah perintahkan, maka sesungguhnya niatnya tadi tidak nyambung dengan perbuatannya. Mungkin dia ingin rakyatnya terhindar dari bentuk wabah. Bisa jadi dia ingin rakyatnya bebas masalah ekonomi. Betul. Mungkin dia ingin rakyatnya tidak terjerat hukum. Nah, niat-niat baik ini tidak akan sinkron ketika dia mengambil aturan yang bukan dari Allah. Masya Allah. Jadi tak nyambung. Kalau dia seorang pemimpin yang ingin menyiapkan amalnya menjadi investasi nanti di akhirat, ya kan? Maka seorang pemimpin niat baik itu mesti diiringi dengan perbuatan, yaitu mengikuti atau menerapkan aturan dari Allah dan Rasulnya. Barulah kerennya. Waduh, itu adalah sesuatu yang mutlak. Mutlak. Nah, jadi ketika seorang pemimpin tidak memilih aturan dari Sang Pencipta, maka itu nonsense semuanya kalau untuk rakyat. Malah tersiksa rakyat jadinya. Tersiksa. Nah, hari ini amal itu tidak laksanakan. Nah, tugas kita, kan kita ingin ambil amal juga. Iya, betul. Jadi kita sebagai rakyat itu tidak hanya bicara di bawah cuma menceritakan pemimpin itu seperti apa, tapi ingatkan dia pemimpin itu. Ingatkan.
Karena kita kan kasihan nih dengan pemimpin betul Ustaz. sekian tahun dia menjabat, meninggalnya tak menyiapkan investasi amal. Wah, rugi. Rugi kali. Dengan kekuasaannya yang dia punya itu saja. Betul. Karena kan sayang begitu malaikat Israel mendatangi dia untuk mencabut ruhnya. Itu neraka sudah menunggu. Wah, nauzubillah. Belum lagi berapa banyak orang yang mendukung seperti itu. Wow. Bisa, karena mendukung hal yang seperti ini, jangan anggap semuanya preman, tidak. Kadang dia bisa orang, mungkin kata rakyat Indonesia, dia ulama. Iya, betul. Dia mungkin seorang ustadz, dia mungkin kategorinya para cendekiawan, dia mungkin profesor. Nah, subhanallah. Jadi ketidakcerdasan dalam memilih amal itu bisa menyengsarakan, bukan kalau pemimpin itu sengsara bukan dia sendiri. Tapi umat jatuhnya. Orang yang mendiamkan perbuatannya itu kena semua. Subhanallah. Dan orang yang mengingatkannya sekalipun belum berhasil, ini terselamatkan. Nah itu dia, Masya Allah. Jadi kita harus punya peran penting untuk menyampaikan, punya kewajiban. Nah, dari sekian banyak yang Ustaz sampaikan tadi tentang amal dan tentang niat, itu Ustaz ada juga terpikir bagi diri Anda pribadi, Ustaz, kalaulah kita sudah berniat dengan baik, beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu bagaimana cara kita menjaga niat itu, Ustaz? Iya. Nah, tentu kan ini saya yakin pemirsa dari tertarik untuk menjadi mendapatkan niat ikhlas. Iya, betul, Ustaz. Ya kan? Karena kita sendiri di sini juga sangat ingin senantiasa niat kita tuh karena Allah semuanya. Iya, betul sekali. Dan juga perbuatan kita tidak keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Insyaallah. Kan gitu. Ya, amin. Nah, dalam hal ini bagaimana orang supaya terus connect dalam pikirannya niat itu karena Allah? Bagaimana selalu senantiasa dia khawatir perbuatannya ini di luar dari perintah Allah dan Rasulnya? Tentu ini tidak bisa simsalabim tiba-tiba jadi baik, itu tidak bisa. Tiba-tiba ikhlas saja, tidak. Itu perlu proses. Nah, di dalam Islam, dalam agama kita sudah diajarkan. Imam Syafi'i mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana seorang bisa kenal Allah kalau dia nggak kenalan? Betul nggak? Betul sekali, Ustaz. Cuma pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah, jangan bayangkan kenalan itu kayak kenal sama manusia, ya kan? Kenalnya itu ya tentu dalam rangka menuntut ilmu kita, mendalami bagaimana keimanan kita terus meningkat. Kita mengenal Allah, bahwa Allah itu menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita semua, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang menerima segala permintaan kita, dan kepada Allah kita berdoa. Dan Allah lah yang menurunkan hamba-hambanya yang suci, yaitu para Rasul. Dan hamba Allah juga menyiapkan surga bagi orang berbuat baik dan neraka bagi orang yang maksiat. Maka kita kenal bahwa Allah itu Maha Kuasa. Maka setelah tahu kita Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha luar biasa, kita ini hamba, Allah itu sebagai Tuhan kita, kepadanya lah tempat kita menyembah. Di situ akan konsentrasi kita bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita berniat, karena Allah semuanya, bukan karena yang lain. Kenapa kita harus niat karena Allah? Karena yang memberikan pahala dan dosa itu Allah, bukan hamba. Artinya kan banyak juga orang berbuat baik tapi bukan karena Allah. Rugi. Banyak, itu rugi. Karena ada dalam sebuah hadis pemahamannya begini, nanti pada hari kiamat datang tiga golongan. Tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan ulama. Dia meminta pahala kepada Allah. Ya Allah, mana pahala saya yang mengajarkan ilmu dulu di dunia? Maka Allah menjawab, tidak ada amal kalian. Tidak ada. Kenapa? Karena dulu kamu beramal, kamu mengajarkan ilmu, bukan karena aku, kata Allah, tapi supaya dianggap ulama, supaya dihormati,
supaya kemana-mana dibimbing, biar nampak muridnya banyak. Merinding dengernya tadi. Iya. Maka ini perlu pemirsa dari TV pahamkan. Jadi niat itu begitu penting. Begitu juga datang golongan yang kedua, orang yang bersedekah di dunia. Mungkin dia banyak ikut membangun pondok pesantren, bangun masjid, bersedekah, dermawan dia. Maka ketika itu dia minta, ya Allah, mana pahala sedekah saya? Dulu saya bangun masjid, dulu saya ikut membantu pesantren, dan lain sebagainya. Mana pahala saya? Tidak ada, kata Allah. Kaget dia. Kenapa? Karena dulu kamu beramal bukan karena aku, tapi karena supaya dianggap dermawan, supaya dianggap orang kaya, supaya namanya di mana-mana dicatat besar namanya. Tapi bukan berarti ini para agniya, para orang-orang yang mampu saat ini bukan berarti menghalangi Anda untuk bersedekah, tapi rubahlah niatnya, semua karena Allah. Begitu juga yang terakhir, datang orang yang meninggal di perang, pada saat perang di jalan Allah. Berjihad. Minta pahala jihadnya. Tidak, kata Allah, tidak ada. Dulu kamu berperang bukan karena aku. Tapi karena apa? Karena supaya dianggap pahlawan. Nah, jadi oleh karena itu, karena begitu penting niat ini, mesti kita terus mempelajarinya agar terjaga niat. Niat ikhlas karena Allah itu didasarkan akidah, ada di hati kita dan di pemahaman kita. Bahwa kita kenapa melakukan perbuatan itu karena Allah, itu juga karena pemahaman. Lalu bagaimana supaya amal perbuatan kita itu benar-benar mengikuti atau mencontoh Rasulullah dan juga sesuai perintah Allah. Ini tidak lepas dari sungguh-sungguhnya kita mengumpulkan maklumat dan informasi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Amal apa yang mesti kita lakukan dalam hidup dunia ini? Dan sesuai syariat atau tidak perbuatan kita, sehingga kita benar-benar terkategori orang-orang yang melakukan amal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kan kita khawatir nanti kalau kita meninggal dunia ternyata nol amal. Wah, padahal kita sudah merasa itu. Makanya disinkronkan antara niat dan amal. Bisa jadi ada orang banyak amalnya, sampai dia di akhirat kosong. Aduh. Kenapa kosong? Kaget dia. Harus udah ada di sini. Ikut berkurban tapi tidak niat karena Allah. Nanti mana kurban saya? Allah, tidak ada. Dulu kamu berkurban bukan karena aku, karena kasihan. Aduh. Kasihan. Bisa jadi kan para pemirsa dari TV ini menjelang Idul Adha, nampak di papan itu kurang jumlah peserta, di papan pengumumannya masjid misalnya, ikutlah satu, bukan karena Allah. Maka niat. Bukan berarti Anda menghalangi Anda untuk berkurban. Termasuk juga ikut berkurban di Idari Peduli itu harus niat karena Allah. Bukan karena kasihan dengan orang yang di daerah sana. Karena harus niat karena Allah, sehingga manfaatnya terbantulah orang-orang di pinggir kota Pekanbaru ini. Nah, jadi sinkronnya itu tentu tidak terlepas dari setiap hari kita belajar, terus belajar. Pertanyaan lagi, sampai kapan belajarnya? Wah, betul, sampai kapan belajarnya? Ada sebuah kata hikmah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai mati berarti. Sampai mati harus mempelajari. Karena ada istilah mengajarkan orang sebelum meninggal itu kan talqin. Talqin itu mengajari artinya. Iya, betul. Untuk waktu sakaratul maut juga diajari dia. La ilaha illallah, itu juga belajar. Masya Allah, sampai diantar menjelang sakaratul maut. Betul. Masya Allah. Baik, pemirsa Idari TV, dipersilakan untuk bertanya. Kembali kami sampaikan bahwasanya kita ada program mulia yakni Idari Berkurban. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru, Riau sekitar, Ikatan Dai Riau Idari hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkurban, menerima dan membantu kaum muslim yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru, Riau sekitar.
agar mereka merasakan kemenangan di Idul Adha 1441 Hijriah. Nah, bagi kaum muslimin yang ikut mendukung program Idari Peduli, Idari Berkurban dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0836628560 atas nama Muklis dengan perorangan peserta kurban 2.350.000. Mohon konfirmasi jika sudah mentransfer ke nomor rekening 081365752449 seperti yang sahabat-sahabat lihat di layar sahabat-sahabat saat sekarang ini. Jadi mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan diniatkan karena Allah. Nah, peserta sahabat-sahabat kaum muslimin yang berbahagia, silakan jikalau ada yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar seperti biasanya. Karena alhamdulillah waktu kita masih ada sedikit lagi. Jangan sampai majelis ilmu ini kita lewatkan hanya dengan mendengarkan saja, tapi kita ikut bertanya apa yang terbesit di hati kita atau problem yang kita alami tentang tema yakninya investasi amal soleh. Silakan kepada penonton Idari TV untuk bertanya dan menuliskan di kolom komentar. Ustadz, sebelum pemirsa bertanya, standar apa sih sebenarnya Ustadz yang bisa dikatakan kita sudah mengikuti apa yang diajarkan Rasul dalam berniat ini, Ustadz? Ya, memang segala sesuatu itu kan ada memang standar, tolak ukur ya, tolak perbuatan. Nah, tadi sudah kita sampaikan niat. Kemudian beramal sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Betul. Baik secara individu, masyarakat, bahkan negara. Wah. Karena memang untuk menjadi orang baik itu tidak bisa individu saja, tapi semua lini itu dilakukan. Nah, bagaimana supaya terkategori kita ini sudah mencontoh Rasul atau sudah mengikuti perintah Allah SWT? Tentu itu tidak sulit. Kenapa? Selama dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk. Wah, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi misalnya ada orang bisnis, dia lakukan bisnisnya tidak ada unsur riba di sana, tidak ada unsur penipuan di situ, tidak ada penzoliman di sana. Kenapa? Karena zolim itu larang Allah, riba itu larang Allah, penipuan larang Allah. Lalu dia melakukan bisnis sesuai dengan sesuai perintah Allah Rasulnya. Akadnya pun tidak akad batil, makanya sudah ada kategori. Artinya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apabila keluar Al-Quran dan Sunnah, itu ruginya kita akan dapatkan kesulitan. Kalau kita lihat di dalam surat Toha ya, 123 sampai 126. Famanittaba'a hudaya wa la yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya kan, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'radu an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan sempit. Sempitlah. Bawa sepeda motor bayar pajak, sempit itu. Kenapa? Karena tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Buka usaha, surat izinnya banyak sekali, tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena yang kalau dalam Islam cuma dikontrol oleh negara, nanti usahanya halal atau haram, kan gitu. Akadnya sahih atau batil, selesai kan, mudah sekali. Tidak pakai surut. Tidak ada. Kendaraan, silahkan punya kendaraan, tidak ada bayar pajak tahunan. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena pendapatan negara dalam Islam bukan dari pajak, tapi dari banyak unsur. Bisa kepemilikan umum, sumber daya alam, ya kan? Bisa dari jizyah, bisa dari ghanimah, bisa dari fa'i, kharat, dan seterusnya. Nah, semua itu kategori
yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pajak sepeda nggak masuk ya Ustaz ya? Tidak ada pajak sepeda. Apalagi khawatir kita nanti masuk pajak jalan kaki. Pajak jalan kaki. Padahal kaki ciptaan Allah, bukan ciptaan dia. Waduh, lancang itu Ustaz ya. Betul, kendaraan itu kita yang beli, tapi kita diminta pajak. Bumi itu yang milik Allah. Nah, namun kita tidak perlu terlalu jauh ke sana. Iya betul Ustaz. Karena memang ini amal. Kenapa kita singgung itu sedikit? Ini amal. Ngeri kita nanti ketika meninggal dunia. Apa yang kita sulitkan rakyat di sini, kita akan disulitkan Allah nanti di akhirat. Aduh. Bahkan individu saja menyulitkan saudaranya, sesama manusia disulitkan, dia akan disulitkan. Ya, man satara mu'minan satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka aibnya ditutup di akhirat. Masya Allah. Itu maka sebaliknya, siapa yang memburukkan saudaranya, dia diburukkan nanti di akhirat. Nah, jadi artinya hari ini begitu banyak kan ulama-ulama kita menyampaikan harus kembali Pak Al-Quran dan Sunnah, harus kembali. Nah, itu kita support. Nah, maka gini, agar umat ini bisa mendapatkan standar itu, maka seorang yang paham, yang mengerti tentang keislaman, yang mengerti tentang perintah Allah dan Rasulnya, ya kan? Yang mengerti perintah Allah dan Rasulnya, Betul. maka jangan diam, jelaskan kepada setiap individu manusia ini tentang kebenaran. Jelaskan juga, mungkin ada kelompok-kelompok orang yang ada saat ini, jelaskan, bahkan termasuk pemimpin negara, jelaskan. Kenapa harus kita jelaskan? Inilah amalan tertinggi di sisi Allah, amalan dakwah. Man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, petunjuk itu terkategori Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dapat pahala. Dan juga dapat pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Pertanyaannya sahabat Idari yang muliakan Allah, apakah Anda mau pahala atau dosa? Saya yakin Anda mau pahala. Insya Allah Ustaz. Iya kan? Betul. Pasti kita semua mau baik. Kalau mau baik, jangan menurut akal pikiran kita, tapi Al-Quran dan Sunnah. Itulah standarnya. Baik. Sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi standarnya Al-Quran dan Sunnah. Nah, alhamdulillah Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Idari TV Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ada seorang pejabat yang bersedekah atau berinfak ke masjid dan pesantren. Dia berinfak dari hasil korupsi atau subhat. Apakah seperti itu diterima amalnya Ustaz? Wah, pertanyaan sangat luar biasa Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Itu bagaimana nih Ustaz? Alhamdulillah, pertanyaan ini sungguh dahsyatnya. Jadi sejak Idari TV ini keluar, baru inilah pertanyaannya. Baru ini pertanyaannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika seorang pejabat berinfak secara umum, alhamdulillah, karena memang pejabat itu bukan hanya mengatur melaksanakan amanah dia, misalnya jadi dia pejabat sebagai mengatur tentang laut ya. Iya, dia betul. juga peduli kepada yang lain. Ini sungguh luar biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau dia melakukan amal tapi dari perkara yang haram? Wah. Korupsi haram nggak? Haram Ustaz, haram. Itu termasuk perbuatan curang. Mestinya sampai kepada rakyat dia ambil, lalu dia infakkan ke pesantren, masjid, mungkin anak yatim dan seterusnya. Apakah amalnya diterima? Kira-kira terima nggak ya? Aduh. Nah, ada satu hadis, dan dalam hadis ini disebutkan ayat Al-Quran. Masya Allah. Innallaha tayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Berarti yang buruk tidak diterima. Mahwal buruk, kan itu. Mahwal buruk, apa itu? Kalau dalam bahasa Arab, mahwal qabih, qabih itu artinya buruk. Ma qabbahahu syar'un, apa yang dikategorikan buruk menurut syariat, ya kan? Iya, betul. Buruk itu adalah apa yang menurut syarak buruk. Wah. Korupsi, curang itu termasuk mencurangi harta rakyat. Itu perkara buruk. Ketika itu diinfakkan kepada yang maha baik, Allah, maka tak akan diterima, walaupun dia ikhlas. Karena dari yang buruk. Iya, dia korupsi 100 juta, dia infakkan 99 juta, 1 juta aja dibawa pulang untuk beli minyak, misalnya kan.
maka tidak ada nilai. Bahkan jadi dosa berlipat ganda. Ya kan? Berlipat. Jadi artinya jadi kalau berinfak itu ya dari hasil keringat kita sendirilah. Ya, karena memang di dalam Islam ya boleh jadi pejabat, dalam Islam boleh jadi aparat, dalam Islam ya boleh jadi orang kaya. Namun semua aktivitas itu gunakan untuk ketaatan kepada Allah sehingga hasilnya bersih. Ketika kita berinfak tak terhalang lagi. Masya Allah. Ya Tenang kan? di hati. Tenang, tidak terhalang. Nah, kan gitu. Nah, sungguh jawaban yang sangat luar biasa dengan pertanyaan yang juga sangat dahsyat. Jadi kalau sesuatu yang diawali dengan yang buruk, Allah katakan tidak akan Allah terima seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita tadi. Nah, silakan lagi kepada pemirsa Idari TV bagi yang ingin bertanya. Dengan alhamdulillah masih ada waktu kita sedikit lagi. Kita manfaatkan majelis ilmu ini dengan sebaik-baik pemanfaatannya. Silakan bagi yang bertanya tuliskan di kolom komentar. Mungkin masih ada pesan atau hal yang Ustaz sampaikan untuk menyiapkan investasi amal ya. Iya, menyiapkan investasi amal ini, Ustaz. Ya, baik pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Investasi amal ini adalah kebutuhan kita. Investasi amal itu kepentingan kita. Kepentingan kita. Karena kehidupan yang hakiki nanti itu di akhirat, ya kan? Kita semua ingin mendapatkan surga yang pemiliknya adalah Allah. Kita ingin mendapatkan surga itu. Kemudian dalam kehidupan ini secara fitrah kita ingin dikategorikan orang yang baik, bukan orang yang buruk. Kalau ada orang yang mengatakan buruk, kita tak suka. Ya. Sebagaimana pertanyaan tadi, dia korupsi, disebut koruptor dia tak suka. Iya, betul. Padahal dia sudah melakukan kejahatan itu, disebut koruptor dia tak mau. Padahal dia yang korupsi. Dia korupsi. Ada orang maling, dibilang maling itu tak mau dia. Aduh. Ada seorang pembunuh, pernah membunuh, dibilang pembunuh dia tak suka karena kalimat itu tidak sesuai fitrah sebenarnya. Perkara yang dibenci. Nah, kalau perkara buruk itu tidak suka ditempelkan dengan kita nama gelarnya. Kalau tidak suka disebut kita seperti hal yang buruk, lalu kenapa harus milih perkara yang buruk? Pasti kita harus milih perkara yang baik. Hidup ini tak lama, waktu kita sebentar. Kita hidup sesuai dengan ketentuan Allah saja. Kita ada batas amal kita. Nah, maka oleh karena itu, ketika kita ingin menyiapkan amal, maka jangan lupa niat yang ikhlas. Karena niat itu begitu penting. Kadang ada orang kan sulit dia melakukan amal karena memang ada sesuai situasi dan kondisi. Ketika di lingkungan dia banyak yang maksiat, maka dia bilang, ya tidak perlulah teman-teman kali sekeliling aja maksiat. Di sekeliling dia, mungkin di kantor banyak yang korupsi, dia ambillah sedikit untuk uang minyak saja. Padahal kan kalau dia niat ikhlas dan tidak melakukan itu, mungkin sekelilingnya maksiat atau mungkin korupsi semuanya, dia tidak ikut dan dia mendakwahkan mereka, itu lebih baik. Itu kan lebih baik. Cuman kan sering orang melakukan kemaksiatan, mungkin dia termasuk di luar atau di kehidupan masyarakat sebagai pengurus masjid, sebagai tokoh masyarakat, ya kan? Betul. Namun di kantor dia juga termasuk orang baik. Lalu pernah juga ada yang nanya begitu, Ustaz, saya di kantor itu tidak ingin korupsi, cuman kalau tak saya ambil, orang lain ngambil. Kan gitu. Ya Allah. Maka pemirsa dari TV, bayangkan perbuatan atau hasil dari perkara yang haram itu seperti kotoran. Kotoran. Iya. Pernah lihat kotoran kan? Pernah. Beginilah, ada kotoran yang juga bisa dimanfaatkan manusia untuk pupuk. Salah satunya apa? Kotoran ayam. Kotoran ayam. Seorang ibu-ibu keluar rumah, di terasnya ada kotoran ayam, marahnya luar biasa. Iya, betul. Padahal sedikit. Cuma sekali saja dia buang situ. Dalam kehidupan ini kita tidak pernah keluar perbuatan kita kecuali sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka terjaga dia. Nah, jadi kan ketika kita menyiapkan investasi amal tadi, maka jangan sumbernya haram. Wah. Dan orang yang senantiasa ikut
memahami, mengkaji keislaman tadi itu, lalu dia amalkan apa yang dia kaji dalam kehidupan sehari-hari, terhindar dari perbuatan haram. Maka investasi amal itu ya mudah sekali dia disiapkan. Ujian ada datang, dia pahami ini ujian untuk menguji dia agar lebih taat lagi pada Allah. Itu dia pahami. Sukses ujiannya. Wah, betul. Kemudian ini ada amal, pahalanya besar di sisi Allah. Maka dia termasuk orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan amal itu. Siapa yang berlomba-lomba itu? Kembali lagi kami ingatkan kepada pemirsa Idari, dialah orang yang senantiasa di lingkungan orang yang mengaji dan memahami tentang ketauhidan dan juga syarak dari Allah SWT. Kalau dia takut, karena orang kan banyak nih, diajak pengajian takut. Takut apa? Takut banyak tahu. Kalau banyak tahu nih banyak dilarang. Kalau tak tahu kan tak ada yang dilarang, semua dilarang. Itu pemahaman apa namanya, orang zindik itu. Aduh, zindik itu apa Ustaz? Zindik itu jahil murokab namanya. Jadi udah jahil itu kan bodoh artinya. Iya, bodoh berlipat-lipat bodoh. Bodoh kuadrat. Iya, jadi tidak bisa apa namanya, tidak bisa dia munculkan akal sehatnya untuk dapat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Aduh, Masya Allah. Nah, kalau dipikir-pikir kan jahiliyah itu ya masa Rasulullah kan. Iya betul. Tapi begitu mereka tahu tentang kebenaran Islam, dia tak pernah mau lewat sedikit pun kecuali melakukan kebaikan. Bilal bin Rabah itu diimpit batu, tak ada masalah sama dia. Yang penting dia melakukan kebaikan, ikut contoh Rasulullah. Di saat ini tidak ada yang diimpit batu besar, cuma ditawari jabatan, mungkin ada kepentingan, cuma diminta dukungannya. Rela dia mendukung orang untuk maksiat, untuk ingkar kepada Allah, duduk di jabatan yang tidak menerapkan aturan Allah, dan kita mendapatkan investasi buruk itu, rela dia habis-habisan. Nah, maka inilah kesempatan, karena masih ada waktu kita sebelum kita meninggal dunia ini, itu kita siapkan. Karena apabila sudah kita siapkan dengan maksimal, dipanggil Allah, meninggal dunia kita, akan kita lihat semua amal itu. Disitulah dinampakkan. Di situ nampakkan oleh Allah. Baik. Alhamdulillah. Oh ya, Ustaz, ini masih ada pertanyaan yang sangat luar biasa, Ustaz, tidak kalah menarik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin tanya, jika seorang pemimpin berwakaf ke pesantren dengan harta rakyat, tetapi tujuannya untuk masuk media dan pamer, apakah ini dikategorikan sebagai investasi amal soleh, Ustaz? Wah, bawa media banyak nih kayaknya, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Pertama kan tadi niat dan perbuatan. Iya betul, Ustaz. Nah, dia melakukan perbuatan berwakaf dari harta rakyat, bukan harta dia. Dari harta rakyat. Harta rakyat kan itu harta rakyat. Ya kan? Udah dari harta rakyat dibawa media. Nah, ini sangat Terus menarik, niatnya Ustaz. bukan karena Allah, supaya nampak sama orang kalau dia berbuat baik. Apakah masih beramal soleh? Saya yakin penanya ini udah tahu jawabannya. Iya kan? Sudah tahu dia. Aduh. Karena niat apa syaratnya tadi supaya amalnya itu terkategori baik, niat ikhlas karena Allah. Betul, Ustaz. Terus perbuatannya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika berinfak, infaklah punya kita sendiri. Jangan harta rakyat. Ya, harta rakyat, ya kan? Ya, yang lucunya dia berinfak harta rakyat, rakyatnya menderita. Aduh. Mestinya itu sampai kepada rakyatnya, tapi dia tak lakukan. Karena tadi sudah saya sebutkan, Umar bin Khattab itu harta pribadinya diberikan. Ada satu pemimpin dalam Islam bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahannya, 0 orang miskin, 0 orang miskin. Zero miskin. Iya, 0 orang miskin. Ketika di akhir jabatannya, apa yang dia punya? Tak ada yang dia punya. Habis hartanya. Tidak ada satu pun. Tidak ada. Padahal orang 0 orang miskin. Artinya apa? Dia lakukan kebaikan itu untuk mendapatkan amal soleh dan dinilai baik di sisi Allah. Dia lakukan kebaikan itu dari hartanya sendiri dan tidak berpikir untuk mengambil harta di masa jabatannya. Masya Allah. Bahkan pernah satu hari dia pulang ke rumah, ya dari siap menemui rakyatnya, dia kecapean, ingin istirahat sebentar. Dia mulai nyandar dia kan di pintu dinding rumahnya. Ditegur sama anaknya, ayahanda ngapain? Istirahat, capek kali. Waduh. Lalu anaknya mengatakan, apakah ayahanda bisa menjamin selesai istirahat itu bisa hidup lagi? Wah. Dan apa yang akan ayah anda ungkapkan nanti kepada Allah? Karena dalam waktu sekian mengabaikan rakyat,
Dahsyat nggak itu? Merinding. Nah hari ini pemimpin perbuatannya 1%, minta nilai 100%. Minta nilai 100%. Kira-kira logis nggak itu? Jauh dari kata logis, Ustaz. Nah artinya apa? Kalau mau beramal itu, ya lakukan harta. Karena amal soleh seorang pemimpin tidak hanya secara individu, tapi amal soleh pemimpin dari kebijakan dan juga individunya. Nah, maka itu baru kategori amal soleh. Wah, sangat luar biasa jawabannya dari Ustaz kita. Mungkin waktu juga lah Ustaz yang tidak banyak untuk kita, dan waktu juga lah yang membatasi kita. Kita ingin mendengarkan ya Ustaz, sepatah dua kata dari sekian banyak yang Ustaz sampaikan tadi, sebagai tombak yang akan kita ingat sangat dalam nih Ustaz. Dari semua yang banyak tadi, kesimpulannya itu bagaimana Ustaz? Iya. Imam Hasan al-Basri ada pernah mengatakan begini. Jadi Imam Hasan al-Basri ini termasuk ulama yang paling soleh ya. Imam Hasan al-Basri. Ya, al-Basri. Dia pernah mengungkapkan begini. Ketika ada yang menyaingi agamamu, maka kalahkan dia. Menyaingi agamamu maka kalahkan dia. Contoh, kita sudah biasa sholat duha tiap pagi, Insyaallah. 2 rakaat misalnya. Lalu ada saudara kita 4 rakaat. Oh besok kita tambah, harus kalahkan dia. Wah. Itu agak amal kita. Iya Ustaz. Jadi harus kalahkan. Bagaimana bisa mengalahkannya? Tentu tidak lain, banyaklah tahu tentang amal. Ada orang melakukan dakwah ke mahasiswa. Dia melakukan dakwah, tapi ada orang mahasiswa iya, dosen iya, orang umum iya. Itu harus kalahkan dia, tingkatkan lagi. Masya Allah. Nah, hari ini sangat mudah kita ingin mengalahkan bersaing fastabiqul khairat ya. Bersaing untuk meraih ridho Allah. Bisa dakwahnya online, bisa offline. Nah, kan gitu. Nah, itu akhir zaman. Jadi artinya apa? Ketika kata Imam Al-Basri, ada yang ingin menyaingi agamamu, kalahkan dia. Tapi kalau ada orang yang ingin menyaingi duniamu, biarkan dia. Kita punya mobil roda 4. Ya kan? Nah, dia mungkin mau roda 6 ya silakan. biarkan saja gitu. Biarkan aja lah. Dia kita punya mobil 1, dia mau beli 2, 3, ya nggak usah kita sibukkan. Namun kan di akhir zaman ini banyak yang terbalik. Untuk dunia dia mau bersaing, untuk agama ala kadarnya saja. Ketika ada saudaranya tetangga sholat berjamaah, ya adalah tak sholat berjamaah, biarlah dia. Termasuk juga dalam pemahaman atau untuk paham tentang agama ini, banyak orang menumpangkan pemahaman itu kepada alumni pesantren dan sarjana agama. Ya, betul. Padahal itu semuanya kita punya kewajiban ini untuk paham tentang agama. Jadi artinya apa? Agar kita ini betul-betul sungguh-sungguh setiap harinya terkategori orang beramal soleh, baik secara individu maupun juga secara komunitas masyarakat, hubungan manusia dengan manusia lain, muamalah kita, bahkan negara mesti menyiapkan diri untuk mencapai investasi amal yang banyak dan meraih amal soleh yang dinilai di sisi Allah sebagai amal terbaik, sehingga nanti di akhirat kita benar-benar mendapatkan kebaikan di sisi Allah, dan juga tentu kita ingin dapatkan surganya Allah. Amin. Ya kan? Semua kita ingin dapatkan surganya Allah. Jadi mudah-mudahan ketika ada seorang mukmin mengingatkan pemimpinnya, itu bukan karena benci, tapi karena cintanya kepada Allah. Maka apa yang ditawarkan ketika ada seorang dai menawarkan Al-Quran dan Sunnah kepada pemimpin, itu karena cinta. Karena maksiat pun ataupun para setan itu dia menawarkan ide-ide buruknya. Komunis ditawarkan, kapitalis ditawarkan. Yang kedua hal itu tidak akan menciptakan amal soleh. Tapi ketika kita menawarkan Islam, kalaulah negara itu menerapkan aturan Islam, maka pemimpin itu sudah menyiapkan diri untuk investasi amal solehnya. Lalu rakyat mengikutinya ya dengan berbagai banyak amal, sehingga investasi amalnya banyak di sisi Allah. Amin. Jadi sangat luar biasa penjelasan dari Al-Ustaz kita. Tidak dapat berkata-kata lagi saya selaku host. Tapi untuk mengakhiri ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian, pemirsa Idari TV, dengan program yang mulia, insya Allah. Sekali lagi kami himbau, Idari berkurban.
Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru, Riau sekitar, Ikatan Dai Riau Idari hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkurban, menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru, Riau sekitar, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah. Nah, bagi kaum muslimin yang ikut mendukung program Idari Peduli, Idari Berkurban dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0836628560 atas nama Muklis yang perorangan peserta kurban dikenai biaya Rp2.350.000. Mohon konfirmasinya jika sudah mentransfer ke nomor rekening 08 ke nomor HP 0813 65752449 seperti yang pemirsa lihat di layar pemirsa pada saat sekarang ini. Nah, sungguh sangat luar biasa acara kita pada kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi dan kita mendapatkan pahala majelis yang sempurna di sisi Allah, baik Amin. Kita yang di sini maupun pemirsa yang di rumah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Baik, program Mutiara Islam menuju peradaban mulia setiap hari dari jam 17.00 sampai 17.50 WIB. Jangan teman-teman lewatkan. Insya Allah setiap hari kita selalu ada program menuju peradaban mulia dari Idari TV. Nah, dengan pemateri yang berganti terus, hostnya yang juga berganti terus, dan materi tema yang sangat luar biasa, insya Allah akan menambah wawasan khazanah keilmuan kita, saqafah kita, dan mendapatkan pahala majelis ilmu insya Allah. Amin. Baik, saya selaku host dan kami yang pada kesempatan kali ini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya dan mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah berkenan hadir, Ustadz. Alhamdulillah. Siap-siap Ustadz kita undang kembali. Insyaallah. Iya. Insyaallah dengan tema yang sangat luar biasa tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.